Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepala Desa Kohot Bantah terlibat pemasangan pagar laut. Drainase buruk, ratusan rumah di Kecamatan Ciruas terendam banjir. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyeludupan sabu-sabu. Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu. Petugas yang curiga langsung menggeledah isi koper penumpang rute penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat koper digeledah, petugas menemukan 4 bungkus plastik berisi 1.100 gram narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di dalam celana. Kendati demikian, pemilik koper berinisial YP terus mengelak dan tidak mengakui barang tersebut miliknya. Selanjutnya, penyidik Bea dan Cukai berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 1 pelaku berinisial ST di salah satu hotel di Kota Tangerang. YP dan ST merupakan anak buah dari RP selaku pengendali penyelundupan narkoba jaringan internasional, di mana RP sendiri telah diamankan oleh Kanwil DJBC Aceh saat tiba di Indonesia dengan rute penerbangan Kuala Lumpur, Banda Aceh. Para pelaku sengaja menyembunyikan barang haram tersebut di dalam tumpukan pakaian agar tidak terdeteksi mesin X-ray. Kita mengamankan upaya penyelundupan dari penumpang yang berasal dari Kuala Lumpur ya, tujuan ke Jakarta. Dan ini dengan naik MH 0713, kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata di dalam kopernya itu kedapatan 4 paket yang berjumlah 1.100 gram. Setelah kita cek, ternyata jenis narkotikanya adalah metamfetamin atau sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. 3 orang kawanan pengedar obat keras dan tembakau sintetis atau tembakau gorila yang beroperasi di wilayah Kota Serang diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Serang. Ketiga pelaku ditangkap di tempat berbeda di Kecamatan Walantaka dan Kasmen. Ironisnya, sebagian konsumen yang memesan obat keras dan tembakau gorila yang diedarkan pelaku merupakan kalangan pelajar. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 2.444 butir obat keras dan tembakau gorila seberat 60,86 gram. Ketiga pelaku sudah mengedarkan obat keras dan narkotika sejak tahun 2024 hingga awal 2025. Motif pelaku menjadi pengedar narkoba karena kebutuhan ekonomi. Modusnya bertransaksi langsung dengan konsumen dan transaksi melalui media sosial. Polisi menyebut obat keras dan tembakau gorila yang diedarkan pelaku salah satu pemicu perilaku pelajar di Kota Serang untuk tawuran. Pengirimnya kemana? Pengirim ke daerah Kelapa II sama Jalan Timur. Di wilayah Kota Serang. Di wilayah Kota Serang. Biasanya kalau orang pesen buat apa katanya? Kurang apa katanya? Itu pastinya bisa untuk para tersangka melakukan peredaran narkoba ini mulai tahun 2024 sampai dengan di awal 2025, sekitar 3 sampai 5 bulan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.
Di tengah banyaknya kaum milenial yang memilih merantau dari kampung halaman untuk bekerja di perusahaan, seorang pemuda di Kabupaten Lebak justru memilih bertahan di kampung halaman untuk menjadi seorang petani. Deden, warga desa Cimanyang Rai, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, bisa disebut sebagai petani milenial. Berawal dari hobinya bertani, dirinya terus belajar dan mengikuti pelatihan sehingga memutuskan untuk memulai menanam buah-buahan hingga sayur-sayuran. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2016. Tentu, prosesnya tidak mudah, banyak sekali tantangan yang dihadapinya, mulai dari gagal panen hingga harga jual yang sangat murah. Menurutnya, menjadi seorang petani milenial di zaman sekarang ini mempunyai banyak keuntungan. Selain dapat menambah pemasukan, menjadi petani milenial juga bisa membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar. Hal itu dikarenakan banyak ilmu dan inovasi yang dapat diberikan kepada para warga, mulai dari bercocok tanam, memanen, hingga memasarkan hasil pertanian. Mulai bertani itu dari 2016. Terus apa sih yang mendorong menjadi bertani ya? Salah satunya ya memang menjadi petani itu unik ya, kalau menurut saya. Jadi yang penting kita satu tuh, niatan kita itu memang jadi petani itu apa ya. Kalau saya memang punya dorongan itu dari hati, ingin merubah keadaan keluarga saya dari jalur pertanian. Deden pun mengajak untuk generasi muda jangan malu menjadi petani, karena menjadi petani itu sangat keren, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.